Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Wahdanti, NIM 2119028 kelas 213A25. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya di mata kuliah Korespondensasi Niaga Bahasa Indonesia Dasar, yaitu menjelaskan istilah-istilah dalam bisnis. Di antaranya, yang pertama, after sales service. After sales service merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh produsen atau penjual terhadap kerusakan atau pengganti suku cadang setelah melakukan transaksi pembelian. Yang kedua, airway bill atau AYB merupakan surat angkutan yang dilampirkan jika hendak mengirimkan barang menggunakan pesawat terbang. Ketiga, broker atau pialang. Broker biasanya disebut juga dengan pialang. Broker biasanya digunakan untuk menyebut seseorang atau suatu perusahaan yang bertindak sebagai perantara, mediator, dan penghubung antara pembeli dan penjual. Yang keempat, Claim Constituting Bewitch atau CCB merupakan surat tanda bukti kerusakan yang biasanya dipergunakan untuk membuat pengaduan. Yang kelima, claim. Claim merupakan permintaan ganti rugi dari tertanggung kepada si penanggung sesuai dengan yang ditanggungkan berdasarkan polis. Yang keenam, confidential. Konfidensial merupakan kepercayaan terhadap orang tertentu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah pribadi. Yang ketujuh, curriculum vitae atau CV. CV merupakan daftar riwayat hidup yang berisi data pribadi, pengalaman, dan pendidikan. Yang kedelapan, faktur. Faktur merupakan surat perhitungan mengenai barang yang dijual. Yang kesembilan, Commanditaire Financier atau CV. CV merupakan perusahaan milik perseorangan. Kekayaan pemilik termasuk aset perusahaan. Yang ke-10, packing list. Packing list merupakan daftar rincian barang yang ada dalam peti atau pengepakan lainnya. Packing list digunakan untuk mempermudah dalam mengetahui isi barang dalam peti apabila sewaktu-waktu ada pengecekan. Yang ke-11 adalah monster. Monster adalah contoh barang yang sesungguhnya. Yang ke-12, polis asuransi. Polis asuransi adalah sejumlah dana yang akan dibayarkan kepada perusahaan asuransi dalam setiap bulannya. Yang ke-13, SAO. SAO kepanjangan dari Save Error and Omission. SAO merupakan suatu jumlah perhitungan yang apabila terjadi kesalahan, maka bisa dibetulkan kembali. Yang ke-14, stockholder. Stockholder adalah pemegang saham, baik perorangan atau badan hukum yang secara hukum memiliki satu atau lebih saham dalam suatu perusahaan. Yang ke-15, warehouse receipt. Warehouse receipt adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan dalam gudang terdaftar secara khusus yang diterbitkan oleh pengelola gudang itu. Demikian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.